Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggiang Reini Kusmoningtyas, dosen program studi ilmu pemerintahan Universitas Pamulang, kampus Kota Serang. Video ini dibuat dalam rangka persyaratan sertifikasi dosen, poin PDD, UKT, PT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu politik di semester 1 dengan bobot 3 SKS dan 16 pekan perkuliahan, dengan rincian 14 pekan pertemuan materi, 1 UTS, dan 1 UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain yang pertama, menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik dan teori sosial, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pemimpin, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Dan yang keempat, mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam koordinasi publik, seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Adapun sumber pembelajaran mata kuliah ini, yaitu buku referensi dan PowerPoint yang disediakan oleh dosen. Sedangkan kontrak perkuliahannya terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Dengan metode perkuliahan yang dilakukan yaitu perkuliahan tatap muka atau luring. Berikut cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar ilmu politik pertemuan ke-14 tentang demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan tentang demokrasi dan HAM ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan demokrasi dan hak asasi manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana, masih semangat nggak? Ini kan mata kuliah jam terakhir soalnya ya. Udah makan siang belum tadi? Masa sih belum? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Artinya semangat untuk menerima materi perkuliahan hari ini. Materi pertemuan pekan ke-14 ya, minggu ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, ada yang tahu kenapa kita harus membahas demokrasi bersamaan dengan HAM atau hak asasi manusia? Ada yang bisa menjawab, kira-kira kenapa kita membahas demokrasi berbarengan dengan HAM atau hak asasi manusia? Ya. Karena menurut saya demokrasi bagian dari hak asasi manusia. Demokrasi itu sendiri adalah kebebasan manusia untuk berpendapat, kebebasan manusia untuk mendapatkan hidup, kebebasan manusia untuk mendapatkan hak belajar, dan itu berhubungan dengan hak asasi manusia, hak dasar manusia. Baik, terima kasih. Jawabannya betul ya yang disampaikan, tapi lebih jelasnya kita akan masuk ke materi perkuliahan ya. Kenapa sih demokrasi itu dibahas bersamaan dengan HAM atau hak asasi manusia? Ketika kita berbicara arsitektur politik modern ya, membahas ilmu politik modern, kualitas dari suatu sistem pemerintahan atau sistem politik itu diukur oleh dua indikator utama. Yang pertama adalah demokrasi dan yang kedua adalah HAM atau hak asasi manusia. Demokrasi itu sendiri membuka ruang partisipasi rakyat dalam proses politik, sedangkan HAM menyebabkan landasan normatif yang menjaga kebebasan dan martabat manusia itu sendiri. Sehingga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, ya, yang terukur, demokrasi harus bersamaan dengan HAM atau hak asasi manusia. Karena demokrasi tanpa HAM itu berpotensi memicu tirani mayoritas. Ya. Sedangkan HAM tanpa demokrasi kehilangan mekanisme implementasinya atau pelaksanaannya. Nampaknya saya sudah pernah membahas soal tyranny of majority ya di awal pertemuan ya, bagaimana betapa kelompok mayoritas itu karena merasa dirinya mayoritas seringkali memunculkan sifat-sifat tiran atau tirani ke kelompok lain. Katakanlah misalkan kita yang beragama Islam lah ya, sebagai umat muslim gitu ya. Kita paham betul bahwa muslim di Indonesia itu kaum mayoritas ya, 90% lebih. Namun seringkali tanpa kita sadari kita bertindak, berperilaku atau berucap yang sebetulnya itu menunjukkan tyranny of majority atau tirani mayoritas. Contoh sederhananya yang pernah saya bahas ya di awal pertemuan ketika kita membahas mengenai urgensi ilmu politik gitu ya. Contohnya misalkan penggunaan toa masjid. Nah, itu ya. Toa masjid itu
di negara-negara Islam pun ya, negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Qatar dan seterusnya, itu penggunaannya diatur. Nah, sedangkan di kita itu banyak yang lupa bahwa kita itu hidup beragama, berdampingan dengan agama lain. Makanya kan pernah ada peristiwa di Depok ya, ada warga Depok yang komplain terhadap penggunaan toa masjid yang terlalu keras. Nah, yang komplain itu Muslim. Nah, alih-alih kemudian mendengarkan apa sih yang menyebabkan warga tersebut komplain, malah yang dilakukan saat itu menggeruduk rumah yang mengkomplain karena dianggap si itu tuh orang Islam bukan sih gitu ya. Ya namanya pengajian kan harus pakai mikrofon yang keras dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Sedangkan setelah dicari tahu mendalam, kenapa protes? Karena ada keluarganya yang sedang sakit, gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tirani mayoritas. Seringkali kita tidak sadar kita sedang menjalankan tirani mayoritas, gitu ya. Dan kita perlu ingat bahwa kita hidup di Indonesia itu 6 agama yang diakui, ya kita apalagi sebagai kaum mayoritas kita tetap harus sadar betul bahwa ada saudara-saudara kita yang beragama lain yang seharusnya kita saling toleransi atau saling menghormati, gitu ya. Kembali lagi tadi ke contoh toa masjid itu, di negara Islam pun itu dibatasi. Toa masjid itu hanya boleh keluar dari lingkungan masjid ketika azan dan qomah doang gitu ya. Nah, kalau keperluan lain seperti misalkan pertemuan remaja masjid, pengajian rutin, itu penggunaan toa di negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah, itu diatur supaya tidak keluar dari lingkaran masjid. Nah, kalau di Indonesia kan banyak daerah dan perkampungan yang masih belum memperhatikan itu. Nah, kita sebagai kaum mayoritas memang kadang tidak merasakan gimana rasanya jadi teman-teman kita yang minoritas, karena kita tidak berada di sepatu mereka, gitu ya. Jadi bagi saudara-saudara kita yang minoritas, itu luar biasa itu rasa toleransi dan tenggang rasanya. Teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman kita yang minoritas gitu ya. Nah, berbicara demokrasi, tentu kita membahas asal katanya dulu ya. Ini sudah saya jelaskan secara sepintas di e-learning ya. Demokrasi itu sendiri berasal dari secara etimologis atau asal katanya dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan. Simplinya, ya, arti kata sederhananya yang dimaksud dengan demokrasi ya kedaulatan di tangan rakyat, gitu ya. Nah, sedangkan ketika berbicara sistem politik modern itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua partisipasi politik, yang ketiga persamaan hak, 4 kebebasan sipil, dan yang terakhir adalah supremasi hukum atau rule of law. Sehingga demokrasi modern yang dipertahankan melalui mekanisme yang representatif, ya, meliputi pemilu, lembaga legislatif, dan sistem check and balance. Jadi sekali lagi demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat. Government by the people, for the people, to the people. Itu idealnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita layak gitu ya, masih layak disebut sebagai negara demokrasi? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, negara yang demokratis ya, tidak hanya sekedar demokrasi. Karena kalau sekedar demokrasi, kita sudah memenuhi syarat-syarat formalnya. Kita punya lembaga legislatif, kita punya pemilu, kita punya sistem peradilan, ya, kita punya KPU, Bawaslu, BPK, dan seterusnya. Kita semua unsur kita punya. Masalahnya kualitasnya kan, substansinya itu apakah kita masih layak dikatakan demokratis? Karena seperti yang pernah saya jelaskan, kalau hanya sekedar klaim demokrasi, Kim Jong Un pun juga mengatakan bahwa Korea Utara juga demokrasi. Ada itu ya, ada yang pernah baca beritanya nggak? Ya, waktu Pilpres Korea Utara ya. Waktu Pilpres Korea Utara itu Kim Jong Un dengan pedenya mengatakan kami negara demokrasi. Loh kok gitu? Nah iya, buktinya kami mengadakan pemilihan Pilpres melalui sistem pemilu. Kami ada pencoblosan. Nah, nggak tahu. Soalnya hasilnya 100% warga Korea Utara memilih Kim Jong Un gitu loh. Nah itu, kalau sekedar klaim, oh Indonesia negara demokrasi, lah Korea Utara juga bisa. Kalau hanya sekedar klaim demokrasi. Nah, kita sebagai kaum intelektual, akademisi, kita harus jauh lebih kritis. Apakah betul kita demokratis atau jangan-jangan hanya menjalankan demokrasi formal belaka, gitu ya, bukan demokrasi yang substantif. Nah, ada beberapa desain demokrasi ya, atau tipologi, tipe-tipe demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi langsung, berupa keterlibatan langsung rakyat, lalu partisipasinya bersifat absolut atau mutlak, dan mekanisme yang digunakan adalah referendum atau majelis rakyat. Nah, demokrasi langsung ini terjadi saat kapan? Di masa apa? Maksud saya demokrasi langsung yang rakyat bisa hadir langsung menyampaikan aspirasinya tanpa melalui wakil rakyat. Kalau kita kan demokrasi sistem perwakilan, kita pakai sistem perwakilan. Saat apa? Kita kenal sebagai demokrasi klasik saat masa Yunani kuno. Ya, kalau teman-teman
pernah baca sejarah Yunani kuno, khususnya Athena sebagai ibu kota kecil gitu ya di Yunani, di saat Yunani kuno itu mereka sudah mengenal demokrasi gitu ya, dan pelaksanaannya betul-betul langsung. Jadi rakyat itu bisa datang secara fisik ke majelis dan menyampaikan aspirasinya. Ya, berbeda dengan kita yang sistem perwakilan. Kita harus menyampaikan perwakilan kita ke anggota dewan, ya, entah itu anggota DPRD kabupaten kota, provinsi, atau anggota DPR RI, dan anggota dewan, anggota DPR bertugas untuk menyalurkan aspirasinya ke eksekutif. Nah, itu trias politika di sistem demokrasi Indonesia. Nah, yang kedua nih baru ya, demokrasi tidak langsung. Nah, ini yang tipologi yang dilakukan oleh Indonesia gitu ya, di mana wakil dipilih ya, kita memilih wakil, kita memberikan suara melalui wakil yang terpilih, dan suara itu menggambarkan representasi ya, karena diwakili. Dan berkat sistem perwakilan ini, salah satu keunggulannya adalah efisiensi waktu, tenaga, dan seterusnya. Kenapa efisiensi? Ya bayangin aja, kita negara kepulauan ya, orang Papua kalau mau datang ke DPR, mau bersuara langsung kan harus naik pesawat dulu ya, harga pesawatnya mahal, datang ke gedung DPR di Senayan baru bisa bersuara gitu ya. Itu yang dimaksud salah satu keunggulan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Nah, mekanisme yang digunakan ya tentu pemilu ya, pemilu secara berkala. Setiap negara pemilunya berbeda-beda ya, periodisasi waktunya. Kebetulan di Indonesia sudah disepakati kita pemilu setiap 5 tahun sekali. Kalau di Amerika Serikat itu 4 tahun sekali. Jadi setiap negara itu punya aturan main pemilu yang berbeda. Yang ketiga yaitu sistem demokrasi liberal, di mana batasan kekuasaan negara, fokus keputusan utamanya itu batasan kekuasaan negara, dengan menjunjung tinggi kebebasan individu yang mutlak, dan mekanismenya perlindungan hak sipil dan politik secara ketat. Dan yang terakhir, demokrasi sosial yang berfokus pada distribusi kesejahteraan. Lalu poin yang kemudian menjadi fokus yaitu keadilan sosial dan pemerataan, serta mekanisme yang digunakan intervensi negara untuk kesejahteraan ekonomi. Itu kurang lebih mengenai tipologi dari sistem demokrasi. Lalu tadi ya, yang pertanyaan pertama di pembuka, apa korelasi demokrasi dan HAM ya? Kenapa demokrasi itu baiknya dibahas secara beriringan dengan HAM atau hak asasi manusia? Yang pertama kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan HAM ya, atau hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut, serta menjadi landasan hukum yang wajib dilindungi konstitusi negara. Ada beberapa sifat HAM ya. Yang pertama universal, berlaku mutlak untuk semua manusia di muka bumi ini tanpa didiskriminasi, tidak memandang ras, suku, agama, dan negara. Yang kedua, indivisible, tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi hak yang lebih penting dari yang lain. Yang ketiga, inalienable, tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh kekuasaan manapun. Dan yang terakhir, interdependent, atau pemenuhan satu hak sangat bergantung pada pemenuhan hak yang lain. Gitu ya. Contoh hak-hak dasar yang melekat di diri kita apa? Hak untuk hidup. Itu begitu kita lahir di muka bumi, kita punya hak asasi manusia melekat, yaitu hak untuk hidup. Gitu ya. Itulah kenapa ketika hak untuk hidup itu ada yang melanggar, katakanlah ada yang melakukan pembunuhan, ya si pelaku pembunuhan itu harus diadili gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lahir di muka bumi, kita dapat hak hidup. Selain hak hidup, hak apa? Hak? Ya, ada hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan antar hak itu saling berhubungan, gitu ya. Katakanlah hak untuk hidup. Nah, kira-kira kalau kita atau orang tua kita tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, kita bisa hidup nggak? Enggak kan? Makanya ada sifat interdependen. Pemenuhan satu hak sangat bergantung pada pemenuhan hak lain. Nggak bisa dikurangi salah satu. Selanjutnya, nah ini evolusi dari perkembangan HAM ya, global dan fase demokrasi di Indonesia. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu hak global ya. Hak asasi manusia itu pertama kali dibahas dan diakui tahun berapa sih? Tahun 1215 ya. Tahun 1215, semenjak Magna Carta atau pembatasan kekuasaan raja. Jadi inisiasi hak ini itu dilatar belakangi oleh pengalaman banyak raja-raja yang menjalankan kekuasaannya terlalu absolut. Ya. Itulah kenapa ada yang namanya raja yang otoriter ya. Kita yang sangat terkenal inilah, yang paling gampang, Firaun. Ya, kurang otoriter apalagi itu Firaun. Nah, makanya kan dari banyak fenomena, banyak raja-raja yang otoriter yang menjalankan kekuasaannya secara absolut tanpa batas, muncullah inisiasi ya dari banyak negara untuk menciptakan ya, dari warga dunia untuk menciptakan
pembatasan terhadap kekuasaan absolut itu. Muncullah ide HAM atau hak asasi manusia lewat Magna Carta. Yang kedua, tahun 1689 Bill of Rights, lalu kemudian berkembang di tahun 1776 ya, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, dan yang terakhir 1948 melalui Deklarasi Universal HAM ya, sebagai dasar global perlindungan manusia. Terakhir, yang kedua, trajektori demokrasi di Indonesia tentunya dimulai dari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959 saat sistem demokrasi parlementer, lalu berlanjut 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin, berlanjut lagi 1966 sampai 98 demokrasi Orde Baru, dan 98 sampai sekarang ya di era reformasi. Nah, HAM di masing-masing sistem, di masing-masing rezim ini juga diberlakukan secara berbeda-beda. Nah, nanti kalau kita masih ada waktu kita bahas secara mendalam gitu ya. Apa sih bedanya HAM saat demokrasi parlementer, HAM saat demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Bahkan reformasi pun juga ada dinamikanya, bukan berarti pasca reformasi itu kita terus-menerus mengalami kemunduran. Buktinya di rezim yang sekarang kita mengalami yang dinamakan democratic backsliding atau kemunduran kualitas demokrasi. Jadi pasca reformasi bukan berarti kita lalu punya kemajuan dalam penghormatan terhadap HAM ya. Selanjutnya itu apa saja sih perlindungan HAM ya? Yang pertama, menghormati atau to respect ya. HAM dimaksudkan supaya negara dilarang campur tangan sewenang-wenang terhadap kebebasan individu. Yang kedua, dimaksudkan untuk melindungi atau to protect. Supaya apa? Supaya negara wajib mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga atau aktor non-negara. Dan yang ketiga, untuk memenuhi atau to fulfill, di mana negara harus mengambil langkah yang proaktif agar masyarakat dapat menikmati haknya. Dan apa saja sih kira-kira landasan hukum di Indonesia? Ada beberapa ya. Landasan hukum yang tertinggi tentu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai pasal 28J. Yang kedua, landasan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya, tentang pengadilan HAM. Oke, selanjutnya antara demokrasi dan HAM itu punya dialektis yang kontras ya, antar sifat dasar demokrasi dan HAM. Kalau demokrasi kita berbicara kehendak kolektif atau suara mayoritas, sedangkan HAM itu berbicara martabat individu atau hak minoritas setiap orang. Ini sifat dasar yang saling kontradiksi satu sama lain antara demokrasi dan HAM ya. Kalau di awal kita membicarakan kenapa sih demokrasi selalu dibarengi dengan topik HAM, nah sekarang kita sampai ke tahapan di mana antara demokrasi dan HAM itu juga punya kontradiksi. Yang kedua, sifat kekuasaan. Demokrasi memberikan legitimasi dan otoritas politik, sedangkan HAM memberikan batas dan limitasi absolut. Dan yang ketiga, demokrasi cenderung mendorong tirani mayoritas, di mana kelompok dominan menindas kelompok minoritas, sedangkan HAM itu jika tanpa implementasi, maka konsep moral itu seharusnya dijalankan tanpa daya paksa ya, karena inilah fungsinya HAM untuk menyeimbangkan dengan demokrasi. Bayangkan demokrasi ketika dijalankan tanpa penghormatan terhadap HAM, yang akan terjadi ya tirani mayoritas. Yang secara sadar atau tidak sadar pernah kita lakukan ya. Kita yang saya maksud barangkali ya termasuk saya juga sebagai bagian dari society atau masyarakat. Terakhir ini kita berbicara mengenai trias politik modern ya, berupa kesatuan antara demokrasi, HAM, dan negara hukum. Bahwasanya antara demokrasi, HAM, dan penegakan hukum itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau cuma sekedar klaim negara demokrasi, korup juga demokrasi, kata mereka. Padahal untuk bisa menilai apakah suatu negara demokratis atau enggak, salah satunya ya soal supremasi hukum. Ya, kalau hukum tidak dijalankan dengan penghormatan yang tinggi, ya kita menjalankan sistem demokrasi dengan penuh pelanggaran terhadap HAM. Gitu ya. Nah, terkait dengan topik demokrasi dan HAM, ada beberapa studi kasus ya. Misalkan kita lihat pada sistem pemilu atau mekanisme pemilu bahwa terdapat distorsi pada mekanisme pemilu. Contohnya apa? Contohnya misalkan money politik atau politik uang dan dominannya oligarki. Di mana pemilu yang bebas dan adil itu sebetulnya indikator yang absolut di suatu negara demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali pemilu itu diintervensi oleh politik uang yang kemudian dapat mengubah kedaulatan rakyat atau demos menjadi kedaulatan pemodal atau penguasa. Itulah kenapa demokrasi prosedural itu, apa yang terjadi sekarang, bisa dikatakan kita hanya sekedar menjalankan demokrasi prosedural. Namun secara substantif atau demokrasi substantif,
kita terhambat oleh kekuasaan elit, ya, kekuasaan elit dan para oligark. Jadi hanya sekedar menjalankan secara prosedural aja, substansinya masih jauh dari kata demokrasi. Gitu ya. Baik, itu mengenai materi perkuliahan hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan pertanyaan atau sanggahan dan kritik juga dipersilahkan. Sekali lagi karena kita negara demokrasi ya, jadi ya boleh mengkritik, menyanggah. Ya, silakan. Tadi kan Ibu bilang ada beberapa jenis demokrasi, salah satunya yang disebutkan tadi demokrasi liberal. Seperti yang saya ketahui kemarin bahwa di perbincangan di salah satu stasiun TV, Farhad Abbas menyatakan bahwa mahasiswa sekarang itu menganut demokrasi liberal. Maksudnya demokrasi liberal itu seperti apa sih, contohnya? Farhad Abbas ngomong begitu, bahwa kalau ketika mahasiswa ikut demonstrasi, dia sedang menjalankan demokrasi liberal. Oh, Farhad Abbas artinya tidak memahami ya konsep dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi tanpa embel-embel yang lain tetaplah demokrasi, apapun jenisnya. Entah itu demokrasi elektoral, demokrasi liberal, selama ada kata demokrasi di situ, demos dan kratos, ya kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, ketika mahasiswa itu menyuarakan aspirasinya dengan turun ke jalan atau demonstrasi, itu disebut demokrasi. Tidak ada hubungannya dengan demokrasi liberal. Karena makna liberal di sini itu sebetulnya sangat luas. Liberal itu lebih cenderung ke menjunjung tinggi kebebasan. Kalau di politik menjunjung tinggi kebebasan bersuara, kalau di sistem pasar menjunjung tinggi kebebasan pasar. Ya, contoh negara yang menganut demokrasi liberal ya Amerika Serikat. Di Indonesia kan enggak, gitu ya. Kalau ditanya apa ideologi politik Indonesia, kan kita sudah sepakat ya, para founding father kita sepakat, jawabannya adalah Pancasila. Di Pancasila, di nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya membicarakan demokrasi, tapi lebih jauh dari itu ya. Ada kata persatuan, ada kata keadilan di situ. Gitu ya. Jadi kalau kemudian Farhad Abbas mengatakan bahwa mahasiswa sekarang itu lebih cenderung demokrasi liberal hanya karena mahasiswa turun ke jalan, itu sudah sangat menurut saya ya sudah sangat menyimpang dari arti kata demokrasi itu sendiri. Mau itu demokrasi liberal, demokrasi elektoral, sosialis dan seterusnya, demokrasi tetaplah demokrasi dalam hal kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat itu sendiri dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, HAM, bagian dari HAM. Gitu ya. Semoga bisa terjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Tadi kan di sini dibahas tentang yang dominasi oligarki ya. Oligarki. Iya, oligarki ya. Di sini saya maksudnya mau bertanya apa sih Bu yang dimaksud dengan dominasi oligarki dan apa sih contoh dari dominasi tersebut? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada yang sudah tahu makna oligarki belum? Coba, apa Ferry? Oligarki itu sebuah kelompok kecil, tapi yang menguasai sebagian ekonomi. Jadi dia punya kekuatan uang, ataupun punya basis kekuatan ekonomi yang besar yang bisa mengatur atau intervensi dalamnya sebuah kekuasaan. Nah, itu disebut oligarki. Jadi kelompoknya kecil nggak banyak, cuma dia punya kekuatan power yang luar biasa yang gede. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hal pertama yang harus kita pahami adalah makna dari oligarki itu sendiri. Oligarki betul tadi ya kata Ferry bermakna seseorang atau sekelompok orang yang menguasai sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud itu tidak melulu uang. Sumber daya manusia bisa, sumber daya alam bisa, uang juga bisa. Ya, jadi segelintir orang yang menguasai kekayaan atau kekuasaan di suatu daerah, wilayah atau negara, itu oligarki. Nah, itu yang terjadi di Indonesia dan di banyak negara di dunia lain ya, tidak hanya Indonesia. Dan itulah yang kemudian membuat sistem politik kita, terutama sistem pemilu kita, itu tidak berjalan secara substantif. Yang tadi saya jelaskan di awal, kita hanya sekedar menjalankan demokrasi prosedural. Kita ada pemilu, kita melaksanakan pemilu, tapi ketika berbicara kualitas pemilu, ternyata hasil pemilu kita, baik itu di level daerah, lokal, jangankan daerah deh, level desa aja, gitu ya, dalam pemilihan kades, dimulai dari pemilihan kades, anggota DPRD kabupaten kota, bupati wali kota, hingga DPRD provinsi dan DPR RI, itu juga banyak yang kemudian diintervensi oleh kepentingan kelompok oligarki tadi. Ya, singkatnya, siapa yang punya duit banyak, gitu ya, siapa yang punya uang banyak, chance untuk menang atau berkuasa itu jauh lebih besar. Itu mirisnya politik di Indonesia saat ini dalam menjalankan sistem demokrasi. Apalagi kalau konteksnya pemilu. Begitu ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nah ini sebagai oleh-oleh untuk minggu depan ya.
Ini sebagai penutup saya ada tugas untuk teman-teman ya. Tugasnya silakan teman-teman analisis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi empiris di lapangan di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing dan mengamati berdasarkan perkembangan politik saat ini dan lihat apakah demokrasi di Indonesia saat ini benar-benar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan HAM atau justru mengalami kemunduran. Ya, istilah keren ya, istilah bekennya sekarang yang sering kali dilontarkan oleh para scholar politik, yaitu democratic backsliding atau fenomena kemunduran kualitas demokrasi di berbagai negara di dunia, including Indonesia, ya, termasuk Indonesia. Nah, jawab dalam minimal ya, jelaskan dalam satu halaman kertas folio dengan tulis tangan, lalu difoto atau scan, lalu upload di folder tugas pertemuan pekan 14 di Mentari. Begitu ya teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Boleh dari sekitar kita, maksudnya dari tingkat saya mengamati tentang demokrasi Indonesia. Boleh. Bisa di level desa itu sangat banyak gitu ya. Jadi teman-teman boleh menulis berdasarkan observasi lapangan, entah itu di level desa, di tempat tinggal teman-teman sendiri, level kabupaten kota, provinsi, nasional, apalagi nasional gitu ya. Nah, silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan pekan depan, upload di folder pekan 14 di Mentari. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Semangat untuk persiapan ujian atau UAS-nya gitu ya. Semoga mendapatkan hasil maksimal. Amin gitu ya. Apalagi masih semester 1 ya, minimal cum laude lah ya. IP yang masuk kategori cum laude berapa? 3,51. Nah, which is artinya setiap mata kuliah kalau teman-teman ingin mencapai cum laude minimal A- di setiap mata kuliahnya. Jadi semangat untuk UAS nanti. Semoga nggak ada yang remedi. Terima kasih. Sehat selalu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.